السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang kumpulkan kita di masjid yang barakah ini, kumpulkan kita lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdaus Al-A'la. Allahumma amin. Insyaallah kita mulai kisah Nabi Musa, kan? Kita kemarin dah janji mulai kisah Nabi Musa, tapi belum mulai lagi. Insyaallah hari ini kita mulai kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Musa mulai dari mana? Ketika Fir'aun, kita tahu Fir'aun kan? Awalnya Bani Israel tinggal di Mesir. Bani Israel apa maksudnya? Anak Yaqub. Kalau kita dengar di Al-Quran, ya Bani Israel, yani wahai anak Yaqub. Anak-anak Yaqub dan keturunannya. Jadi Bani Israel, Israel salah satu nama untuk Nabi Yaqub. Bani Israel ketika Nabi Yaqub datang ke Mesir waktu Yusuf dah mentari di Mesir, ayahnya datang sama ibu sama anak-anak. Mereka tinggal di Mesir, tidak pulang ke Palestin lagi. Aslinya Palestin, tinggal di Mesir, ada keturunan sampai mereka tinggal dalam keadaan nyaman, baik, bagus, sampai ada raja-raja zalim seperti Fir'aun. Waktu Fir'aun itu ada, dia buat apa sama Bani Israel? Bani Israel itu aslinya Palestin, bukan orang Mesir. Dan Fir'aun orang Mesir sama kaumnya. Mereka buat Bani Israel paling susah. Kerja yang susah, kerja di bangunan-bangunan, bangunkan bangunan, angkat barang, kerja di tanah seperti bertani. Semua kerja yang susah hanya untuk Bani Israel. Dan kaum Fir'aun buat apa? Enak saja, nyaman. Bani Israel kerja dan mereka makan. Bani Israel kerja dan mereka ambil. Kaum Fir'aun ambil uang. Sampai ada satu malam Fir'aun tidur, lihat satu mimpi. Lihat apa? Lihat api keluar dari Palestin, dari Al-Masjid Al-Aqsa, datang ke Mesir, ke istana Fir'aun, bakarkan Fir'aun, bakarkan istananya, bakarkan kerajaannya, semua yang dia memiliki, semua. Api itu habiskan semua yang dia miliki. Dia bangun takut, kan? Dia lihat mimpi ada api, bakarkan semua yang dia punya. Dia panggil orang yang bisa takwil mimpi. Apa takwil mimpi ini? Mereka bilang, nanti ada satu anak dari Bani Israel, dia akan menyebabkan habiskan semua yang kamu miliki, menyebabkan kamu meninggal, menyebabkan kamu mati, menyebabkan semua yang kamu miliki itu habis. Dia takut, anak dari Bani Israel, dia tahu dia menzalimi mereka. Terus buat apa? Mentari dan orang-orang yang tolong Fir'aun, jazakallah khair, terima kasih. Orang yang tolong Fir'aun sangat jelek, kan? Selalu kalau ada orang zalim, dia juga pilih orang zalim, pilih orang jelek. Kalau ada presiden zalim, semua yang sama dia zalim. Raja zalim, semua yang sama dia zalim. Mereka bilang apa? Kita ada ide. Kamu bunuh semua anak-anak lelaki yang dilahirkan dari Bani Israel. Kamu lihat, ada ibu hamil dari Bani Israel. Setelah dia melahirkan, kamu lihat, anaknya perempuan, tinggalkan. Anak dia lelaki, bunuh. Terus depan ibunya. Dan mereka mulai terus. Tentara Fir'aun, karyawan Fir'aun, staf Fir'aun, cari. Ada perempuan hamil, sudah hitung. Dia berapa bulan sekarang, tunggu sampai dia melahirkan. Waktu dia melahirkan, lihat. Kalau dia melahirkan perempuan, tinggalkan. Kalau dia melahirkan lelaki, sembelih depan ayah ibunya. Coba bayangkan musibah yang sangat besar. Karena itu ada 3 tempat atau lebih di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah ketika kita menyelamatkan kamu dari ahli Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, mereka buat azab yang paling keras untuk kamu.
Yuzabbihuna kalau lihat nanti baca terjemah, coba baca terjemah sedikit dalam Quran, enak. Kalau kita dengar cerita kemudian baca, enak sangat. Yuzabbihuna, sembelih abna'akum, bukan bunuh. Ada satu ayat lagi, yuqattiluna abna'akum, membunuh anak kamu. Wa yastahyuna nisa'akum, membunuh anak-anak lelaki. Ada satu ayat, sembelih anak lelaki dan tinggalkan anak perempuan. Wa yastahyuna, yani hayat, biar anak-anak yang perempuan hidup. Wa fi dzalikum, dan dalam urusan ini, bala, musibah yang sangat besar. Min rabbikum azim, musibah yang sangat besar. Tidak ada lebih besar, musibah lebih besar buat orang dari orang bunuh anaknya. Paling besar musibah. Coba bayangkan orang bukan anak kamu bunuh, musibah yang paling besar. Tapi ini bukan hanya bunuh, tidak. Tunggu ibu melahirkan, sudah lihat ini anak apa? Anak lelaki. Di depan orang tuanya sembelih. Ya Allah, susah sekali kan? Musibah sangat susah. Maaf, saya minta dari bapak-bapak kalau bisa kumpul di sini. Ini lebih bagus dan ikut sunat Nabi. Yang di sana dekat sini, yang kosong-kosong ini. Yang di sana, Pak, sini. Maju sedikit, geser aja. Lebih bagus kita ni ada mawaddah dan rahmah itu. Terus sembelih anak depan orang tuanya, ini musibah yang sangat besar. Mereka berapa tahun seperti ini sampai lelaki sudah kurang dari Bani Israel. Contohnya sekarang ada 30-an, 40-an. Sudah jadi tua dan semua anak-anak yang lelaki dibunuh. Jadi tidak ada lelaki dari Bani Israel, semua perempuan saja. Kaum Fir'aun berkata kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, bagaimana posisi seperti ini? Sekarang anak-anak Bani Israel lelaki sudah kurang. Mereka yang buat kerja yang susah. Bagaimana nanti kita yang buat kerja itu? Kalau semua perempuan aja, perempuan tak bisa kerja, bangunkan bangunan, bertani, susah kerja susah itu mereka tak bisa. Harus lelaki. Bagaimana? Nanti kita yang buat kerja yang susah itu. Kita buat apa seperti itu? Ada ida. Idanya apa? Mereka bilang kalau lelaki dari Bani Israel sedikit, tidak bisa bunuh kamu. Jadi buat apa? 1 tahun bunuh anak lelaki, 1 tahun tinggalkan. Contohnya tahun 2021. Ini biarkan semua anak lelaki. 2022 bunuh semua anak lelaki. 20 nanti 23 biarkan anak-anak lelaki. Seperti itu. Untuk apa? Nanti ada lelaki yang bisa buat kerja yang susah itu. Mereka sudah mulai buat seperti ini. Allah takdir Harun alaihi salam lahir di tahun yang dimaafkan. Maksudnya amul af, yani maafkan orang ini, maksudnya tinggalkan anak-anak lelaki tidak dibunuh. Jadi ibu Musa dia hamil di Harun dulu. Setelah Harun lahir di tahun yang tidak dibunuh, tinggalkan. Tapi ibu Musa terus jadi hamil. Setelah dia melahirkan Harun, terus dia jadi hamil di Musa. Tahun yang berikut, tahun yang sama terus. Maknanya Musa nanti lahir di tahun yang dibunuh. Kan? Mereka 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Harun sudah lahir di tahun yang tidak dibunuh. Tahun yang berikutnya terus jadi hamil. Maknanya anaknya kalau lelaki akan dibunuh di tahun itu. Ibu Musa takut. Dia buat apa? Tidak keluar dari rumah sama sekali. Sedang dia hamil. Dan ini satu lagi, Allah subhanahu wa ta'ala takdir perutnya tidak nampak. Perutnya dia hamil tapi tak nampak kalau dia hamil. Kadang-kadang ada perempuan seperti ini, 3 bulan 4 bulan perutnya sudah besar sekali kan? Ini berapa bulan sekarang? 8 bulan 7 bulan? Bukan, baru 3 bulan. Perut kamu besar sangat seperti ini kan? Ada. Dan ada satu perempuan 9 bulan tapi perutnya kecil. Ini berapa bulan? 4 atau 5? Ini bulan 9 sekarang, hampir lahir. Perut kamu kecil. Pernah jadi kan? Ini jadi. Allah takdir ibu Musa perutnya tak nampak, kecil. Seperti tidak hamil.
Dan dia tidak keluar dari rumah. Perempuan di zaman ini bisa tidak keluar dari rumah 9 bulan? 1 minggu bisa? Mustahil. Cuba kalau istri duduk di rumah 1 minggu tidak keluar. Jangan keluar dari rumah 1 minggu. Cuba ngomong untuk istri. Saya di penjara kah? 1 minggu tidak keluar dari rumah? Tak boleh. Kalau 2 hari, 3 hari tidak keluar, ya Allah, sudah bosan. 2 hari, 3 hari tidak keluar dari rumah. Mari kita keluar jalan-jalan, kan? Perempuan di zaman ini tidak tahan duduk di rumah. Padahal lelaki yang suka duduk di rumah sekarang. Nah, perempuan mau keluar, mau jalan-jalan, mau belanja. Padahal lebih bagus buat perempuan duduk di rumah. Lebih bagus buat perempuan jangan keluar dari rumah. Sampai salat perempuan di rumah pahalanya lebih besar dari salat di masjid. Coba bayangkan, kalau perempuan salat di rumah dan salat di masjid, pahalanya lebih besar di mana? Di rumah. Kalau lelaki tidak boleh dia salat di rumah, harus salat di masjid. Kalau salat di rumah dosa. Ya, salat itu sudah jatuh. Maksudnya Allah tak akan hisabkan dia tentang salat, tapi akan hisabkan dia tentang salat di rumah. Itu tidak boleh. Lelaki tidak boleh salat di rumah, harus salat di masjid. Paling bagus saf untuk lelaki kalau di masjid yang mana? Yang pertama, kan? Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Kalau perempuan, paling bagus saf untuk perempuan yang di belakang, bukan yang depan. Subhanallah. Jadi perempuan kalau tidak perlu keluar dari rumah, lebih bagus duduk di rumah. Fatimah radhiyallahu anha ditanya, apa paling bagus untuk perempuan? Paling bagus untuk kaum perempuan apa? Fatimah radhiyallahu anha berkata, tidak lihat orang dan tidak ada orang lihatnya. Tidak lihat orang, dia tak keluar lihat siapa-siapa, dan orang tidak melihatnya, duduk di rumah saja, paling bagus. Khususnya di zaman sekarang ada HP, ada TV, tidak bosan kalau duduk di rumah. Tapi perempuan di zaman ini, ya Allah, dia mau keluar saja. Dan kalau keluar tidak jaga diri, pakai ketat, make up, rambut kadang-kadang nampak. Tidak boleh seperti ini. Perempuan duduk di rumah saja. Dan kalau keluar untuk darurat, harus jaga badannya, tutup semua badannya, tidak nampak apa-apa dari badannya, tangan tidak sampai di sini atau di sini, harus tutup tangan, kaki sampai bawah, tidak ketat, tidak tipis, harus jaga diri. Perempuan muslimah beda, harus nampaknya hijabnya bagaimana, pakai jilbab besar, seperti itu. Bukan ibu-ibu zaman sekarang kalau mau keluar, ya Allah, kalau saya kadang-kadang pergi restoran, atau ada walimah, atau ada aza orang meninggal, dia datang. Bagaimana ibu-ibu di zaman ini? Lebih aneh dari perempuan yang muda. Ibu-ibu tidak tahu kenapa harus ada lipstick itu. Ibu 50, 60 tahun tapi harus lipstick. Mukanya sudah letak powder itu atau apa. Pakai ketat, parfum. Kamu pergi ke mana ibu? Kalau keluar dari rumah seperti ini tidak boleh. Kalau seperti ini untuk suami boleh. Tapi sekarang perempuan terbalik. Kalau duduk di rumah baunya busuk. Kalau duduk di rumah pakainya pakai seperti perempuan nenek-nenek itu. Baju yang tidak cantik. Kadang-kadang pakai jilbab di rumah, pakai jilbab. Bau busuk pakai jilbab, tidak cantik. Tapi kalau keluar baunya enak, sedap, harum. Pakai ketat, pakai cantik, ada makeup. Kalau di rumah tak guna makeup sama sekali, suaminya tidak pernah lihat dia pakai makeup. Kalau keluar, Masya Allah, makeup penuh, pakai cantik, baunya enak. Kenapa? Karena keluar. Untuk siapa? Kalau cantik-cantik ini untuk siapa? Sebenarnya cantik-cantik untuk suami, bukan orang di luar. Tapi Allah musta'an, semoga Allah memberi hidayat untuk perempuan di zaman ini. Ibu Musa tidak keluar dari rumah, dan perutnya tak nampak sampai dia melahirkan Musa. Pasti dia harap kalau anak ini perempuan, tapi Allah takdir lelaki, Musa alaihissalam. Dia buat apa? Susah, posisi sangat susah. Di zaman itu bukan seperti sekarang, rumah besar mungkin dia simpan dalam, tak. Rumah itu
khususnya Bani Israel, coba bayangkan, kecil-kecil, di jalan bisa dengar kalau ada anak di Roma. Ya, kalau anak nangis, tentara Firaun mudah. Tentara Firaun juga bukan seperti polis sekarang. Di mana polis? Ya, kadang-kadang jalan cari orang curi atau apa. Tidak. Tentara Firaun itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad. Apa maknanya Fir'aun dhil autad? Ada dua makna. Fir'aun dhil autad, yakni Fir'aun yang punya di semua kampung orang yang ambil berita untuk dia, seperti tentara. Jadi setiap kampung ada orang, ini banyak orang yang tolong Fir'aun, yang khidmat Fir'aun. Fir'aun dhil autad, ada tentara di seluruh Mesir. Jadi kalau Bani Israel ada satu orang mau sembunyi anaknya atau apa, sangat susah. Sangat susah. Dia buat apa? Ibu Musa sudah tentu kalau dalam rumah pasti tentara Firaun dengar. Allah takdir rumah ibu Musa sebelah sungai. Ini rumahnya, sebelahnya terus ada sungai. Dia buat apa? Ambil kotak kayu, letak Musa dalam kotak itu. Kemudian letak kotak itu di sungai. Dan ikat sungai itu dengan tali. Ada kotak, letak Musa dalam kotak, letak kotak itu dalam sungai, dan ikat kotak itu dengan tali. Dan ikat tali itu di rumahnya. Ada sesuatu seperti besi atau kayu atau apa, dia ikat untuk untuk kotak itu tidak jalan di sungai. Anak nangis, mau menyusui, dia ambil, bagi susu untuk menyusui anaknya Musa. Sudah kenyang, sepatutnya orang enak dengan anaknya, peluk anaknya, sama-sama di satu kasur, enak ayahnya bahagia dengan anaknya. Ini tidak, letak di sungai lagi. Untuk kaum Fir'aun tidak tahu berapa lama seperti itu, susah sekali, sampai ada satu kali ibu Musa lupa ikat tali itu, jadi kotak itu jalan di sungai. Allah Akbar. Musibah kan? Kisah Nabi Musa itu luar biasa. Coba bayangkan film-film action yang kita lihat itu. Orang lihat film action, wah, ini lompat, buat apa ini? Ada satu kali insya-Allah, kalau Allah takdir, insya-Allah saya coba tunjuk bagaimana orang yang buat film itu tipu kita. Kita lihat dia jatuh dari atas dalam laut, atau dia berperang naik motor, macam-macam. Allah, saya lihat video, saya subhanallah, betul-betul tipu kita. Enak sangat mereka buat mudah aja, tapi kita lihat seperti sesuatu luar biasa. Tapi ini kisah Nabi Musa itu hakikat. Kalau kita bayangkan luar biasa. Tapi kenapa kita lihat film itu kita ada efek sangat? Tapi kalau dengar kisah Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Muhammad, tidak ada efek. Karena hati kita sudah keras. Tidak bayangkan bagaimana posisi Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Isa. Tidak. Tapi kita lihat media itu. Ini buat hati kita keras. Subhanallah, kota itu jalan di sungai. Ibu Musa kaget. Ibu Musa kaget. Kota jalan di sungai. Pergi ke mana? Panggil kakaknya, kakak perempuan. Cepat kamu jalan sebelah sungai. Kamu lihat kota ini bagaimana? Lihat saudara kamu bagaimana, adik kamu bagaimana. Wa qalat li ukhtihi qussi. Sebelum ini, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, kita mewahyukan kepada ibu Musa an ardi'i, menyusui. Sekarang saya mau tanya satu pertanyaan. Coba ingat yang hadir kemarin di kisah Nabi Yusuf. Masih ingat atau tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibu Musa. Apa jenis wahyu itu? Apa ya?
Ha, ada yang ingat? Ada yang tahu? Ada yang tempe? Ya, suruh menyusui niat. Tapi kita ngomong kemarin, wahyu itu dua jenis. Wahyu dari Allah dua jenis. Ingat enggak? Wahyu dari Allah ada dua jenis. Tidak ingat? Wahyu risalah itu yakni wahyu utusan Nabi, dan ini tidak boleh kecuali untuk lelaki. Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua Nabi yang lelaki itu, ini wahyu risalah. Yang kedua, wahyu ilham. Ilham itu yakni fahaman. Allah SWT mewahyukan kepada laba-laba buat rumah di gunung-gunung. Allah SWT mewahyukan kepada ibu Musa, bukan Jibril, bukan mewahyukan Jibril, tapi wahyu fahaman. Wahyu ada ide, itu ide datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini wahyu ilham. Ilham itu yakni ide datang dari Allah, masukkan dalam hati ibu Musa, dalam otak ibu Musa, buat ini, bukan Jibril. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan untuk dia, letak anak kamu dalam sungai, di kotak dalam sungai. Kalau kamu takut, Allah SWT mewahyukan untuk dia menyusui. Kalau takut, letak dia dalam sungai. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, kalau kamu takut, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِ, masukkan dia dalam sungai. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, jangan takut, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki wa ja'aluhu minal mursalin, kita akan balikkan dia untuk kamu lagi, dan kita akan menjadikan dia orang rasul. Kemudian dia suruh, setelah kotak itu jalan di sungai, wa qalat li ukhtihi qussih, dia ngomong untuk kakaknya, lihat adik kamu sampai mana. Fabasrat bihi an junub, dari jauh dia lihat, bukan dekat. Ya, harus kita juga belajar dari ini. Kalau jika sesuatu dekat, ini ada kaitan sama ini, tidak. Dia dari jauh sembunyi, lihat adik saya pergi mana, jalan sampai kotak itu, sampai mana? Istana Fir'aun. Allahu Akbar. Mereka takut dari siapa? Dari Fir'aun, kan? Tapi Musa sampai istana Fir'aun, luar biasa. Takut dari Fir'aun, tapi sampai sendiri ke istana Fir'aun. Apa ini? Apa musibah ini? Takut dari Fir'aun bunuh anak-anak, tapi sekarang anak pergi ke istana Fir'aun sendiri. Luar biasa. Tentara Fir'aun ambil karyawannya, stafnya, ambil, masuk ke Fir'aun dengan anak-anak. Mereka tahu ini anak Bani Israel. Masuk Fir'aun terus, anak dari Bani Israel, bunuhlah cepat. Dia ini dari mana? Kita jumpa dia di kota, di depan istana, di sungai. Bunuhlah cepat, kata Fir'aun. Istri Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim, perempuan salihah, perempuan bukan hanya salihah. Nabi SAW bersabda, kamula minar rijali kathir, walam yakmul minan nisa'i illa arba'. Telah penuh agama dan akhlak orang lelaki itu banyak. Dari kaum lelaki banyak yang ada agamanya penuh, agamanya baik, dia salih, penuh kamula, yakni penuh agama, penuh akhlak, seperti nabi-nabi. Lihat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Idris, Nabi Musa, Yusuf, Muhammad SAW. Banyak dari lelaki, semua nabi-nabi penuh agama, penuh akhlak. Abu Bakar bagaimana? Umar, Uthman, Ali, Masya Allah, sesuatu luar biasa. Sahabat Nabi SAW yang paling tinggi di syurga sama Nabi SAW. Paling tinggi orang di syurga, nabi-nabi, kemudian sahabat Nabi SAW. Ini penuh banyak, ribuan, jutaan. Tapi dari perempuan, walam yakun minan nisa'i illa arba'. Hanya 4 perempuan yang agamanya penuh, yang akhlaknya penuh.
Siapa? Yang pertama, Asiyah. Nabi SAW bersabda, yang pertama, Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Yang kedua, Maryam ibnata Imran. Yang ketiga, Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah sekali untuk kita hafal 4 perempuan itu. Istri Fir'aun, mudah. Asiyah istri Fir'aun, dan Maryam ibu Isa, mudah, masyhur. Asiyah istri Fir'aun, Maryam ibu Isa, Asiyah, Maryam, Khadijah istri Nabi, Fatimah anak Nabi. Mudah untuk kita hafal. Sekarang pulang ke istri, kamu bilang, ada 4 perempuan, agamanya penuh. Siapa? Dia akan tanya siapa. Jawab, Asiyah, Maryam, istri Fir'aun, ibu Isa, istri Nabi, anak Nabi, Khadijah dan Fatimah. Mudah sekali. Jadi, Asiyah salah satu perempuan yang agamanya penuh, yang akhlaknya penuh, luar biasa. Dia bilang kepada Fir'aun, Allah SWT berfirman di Al-Quran tentang Asiyah, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Allah kasih perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, imra'ata Fir'aun. Subhanallah, istri Fir'aun. إِذْ قَالَتْ, ketika dia bilang, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, bangunkan untuk saya satu rumah di syurga, di sisi kamu ya Allah. Wa najjini min Fir'aun wa amalihi, dan selamatkan saya dari Fir'aun dan amalnya. Wa najjini min al-qaumil zalimin, dan selamatkan saya dari orang-orang zalim. Di sini juga harus kita ngomong sesuatu penting sangat. Apakah kalau orang punya istri jelek, ini maknanya lelaki itu jelek? Atau apakah kalau perempuan baik punya suami jelek, ini maknanya perempuan itu jelek? Tidak harus. Ya, kenapa lelaki itu nikah perempuan yang jelek itu pasti karena lelaki itu jelek? Tidak. Mungkin ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terbalik, kenapa perempuan itu nikah lelaki yang jelek itu? Karena perempuan itu memang berdosa, memang dia jelek. Tidak. Lihat istri Fir'aun, paling bagus perempuan di dunia, nikah sama paling orang kafir di dunia. Coba bayangkan, kan? Nabi SAW bersabda, paling bagus perempuan Asiyah, dan paling orang kafir di dunia siapa? Di dunia ini, dari waktu Allah cipta dunia sampai sekarang, sampai akhir dunia, paling jelek orang di dunia ini Fir'aun. Paling jelek. Dia bilang saya Tuhan, paling jelek. Allah laknatkan dia di Al-Quran. Jadi paling bagus perempuan sama paling bagus jelek lelaki, tidak ada kaitan. Mungkin ujian. Mungkin lelaki baik nikah perempuan jelek, ujian. Mungkin perempuan baik nikah lelaki jelek, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sesuatu penting sangat harus ngomong juga. Kalau Allah takdir perempuan baik nikah lelaki jelek sangat, tapi bukan jelek maksudnya dia kurang akhlak sedikit, atau dia kadang-kadang marah, atau tidak cukup sangat nafkah atau apa, bukan. Maksudnya yang jelek betul-betul. Tidak salat, rokok, minum khamar, minum narkoba, macam-macam dia buat. Apa yang buat perempuan hidup sama lelaki seperti itu? Saya lihat perempuan, kalau lihat WhatsApp, banyak perempuan ngomong, suami saya tidak kasih nafkah, dia rokok, dia tidak salat, dia kadang-kadang minum khamar, tidak kasih nafkah untuk saya yang kerja, saya yang didik anak-anak, saya yang kasih nafkah. Banyak perempuan seperti ini. Kenapa hidup sama lelaki seperti itu? Kenapa? Apa yang buat lelaki hidup sama lelaki, perempuan hidup sama lelaki seperti itu? Kenapa? Tidak kasih nafkah, pukul dia, minum khamar, minum hisab narkoba, drugs, macam-macam. Apa yang buat perempuan? Dia yang pilih susah sendiri. Ya, terserah kamu mau hidup sama lelaki seperti itu, terserah. Lelaki juga, istrinya tidak salat, tidak taat badannya, hinakan orang tuanya. Kenapa kamu hidup sama perempuan seperti itu? Ini pilihan anda, kan?
Bisa aja kamu mau jadi perempuan baik enggak? Mau jadi perempuan baik bagaimana? Jaga salat 5 waktu ini yang pertama. Yang kedua, hormatlah suami. Yang ketiga, taatlah suami. Buat kerja kamu di rumah. Jadi perempuan yang baik itu. Tapi sekarang ada perempuan duduk di rumah saja, pegang HP, rumahnya kotor, berantakan, tidak taat pada suami, marah suami, suaranya tinggi, hinakan suami, hinakan keluarga suami. Terus kenapa kamu hidup sama perempuan seperti ini? Hidup ini satu kali aja. Kehidupan ini satu kali saja. Jangan sia-sia umur sama orang yang tidak sesuai. Jangan. 1 tahun, 2 tahun cukup. 30 tahun saya dalam posisi seperti ini, Syekh. Untuk apa? Kalau jihad, okey. Ya, 30 tahun, 20 tahun jihad fi sabilillah, taat kepada Allah, ya. Tapi 30 tahun jihad sama suami, untuk apa? 30 tahun jihad sama istri, untuk apa? 1 tahun cukup. 2 tahun cukup. Punya 1 anak-anak dah, cukup. Paling 2 anak-anak. Tapi istri itu jelek, atau suami itu jelek, cukup 2 anak-anak. Sekarang kadang 4 anak-anak, 5 anak-anak, kemudian mau pisah. Ada tak? Ada satu perempuan punya 6 anak-anak, hidup sama suaminya 30 tahun, kemudian pisah. Kemudian saya tanya, kenapa seperti ini? Ya, dia buat ini. Dia buat ini kapan? Baru? Tidak, dari awal nikah. Dari awal nikah sampai kamu punya 6 anak-anak, sampai susah seperti ini, baru pisah sama dia, kemudian nikah lelaki lain. Kenapa bukan dari awal? Kenapa bukan awal? Dari awal umur. Sudah 1 anak-anak, 2 cukup. Cukup dah, susah. Tapi ada 3 anak-anak, 4 anak-anak. Ada perempuan punya 4 anak-anak. Tapi perempuan itu yang jelek. Suaminya akhirnya pisah sama dia. Anak-anak akan buat apa? Satu akan buat zina, satu akan minum khamar, satu tidak ada yang jaga. Sekarang bagaimana? Tapi kalau ada 1 anak-anak cukup. Perempuan ini, kamu mau istiqamah enggak? Mau jadi baik enggak? Mau kita hidup kehidupan Islam enggak? Mau kamu jadi istri salihah enggak? Mau taat sama saya enggak? Mau hormat orang tua saya enggak? Tapi saya tidak hormat lelaki yang tanya saya, Syekh, istri saya hinakan orang tua saya. Kadang-kadang saya mau untuk dia, maaf kamu bodoh, saya mau untuk dia. Ini pertanyaan aneh ini. Kamu biar istri kamu hinakan orang tua kamu untuk apa? Ini bukan pertanyaan, mau saya mau apa untuk kamu? Saya mau ini. Ya, terus apa pertanyaan Anda? Ya, istri saya hinakan orang tua saya, selalu hinakan, ngomong mencela suami. Terus mau saya apa pertanyaan Anda? Saya bilang, ya saya buat apa? Saya diam. Kenapa saya diam? Karena ini tidak pertanyaan. Ini sendiri selanjutnya ambil langkah. Kamu cuba hinakan orang tua saya 1 kali aja lagi, tidak ada hidup sama saya lagi. Ngomong ini untuk istri, bukan ya, janganlah hinakan orang tua saya. Apa lelaki ini ya? Lelaki aneh ya. Biar orang tuanya dihina seperti ini, tapi dia jangan hinakan orang tua saya sayang. Apa ini lelaki? Jangan. Hidup sama orang yang buat Anda lebih dekat untuk Allah. Bukan istri buat suami susah, tidak bisa salat, pergi kerja juga moodnya jelek, di jalan macam-macam mungkin jadi untuk dia karena tidak fokus. Musibah datang karena, khususnya kalau lelaki nikah perempuan jelek, karena perempuan bisa, ya kalau suami itu buat baik sedikit sudah untuk perempuan. Tapi lelaki itu kalau perempuan jelek, kehidupannya susah sekali. Karena itu kenapa banyak ayat dan hadis suruh perempuan taat kepada suami dan buat baik sama suami. Sampai Nabi SAW bersabda, kalau saya suruh orang untuk sujud untuk orang, saya suruh perempuan untuk sujud untuk suami, sujud hormat. Coba bayangkan, Allah laknatkan perempuan yang suaminya tidur dalam keadaan murka badannya, keadaan marah. Kalau dia tidur, dia marah pada istrinya, 1 malam ini malaikat buat apa? Semoga Allah laknatkan kamu, semoga Allah laknatkan kamu. Untuk perempuan itu 1 malam, coba bayangkan. Malaikat tidak tidur kan? Perempuan itu tidur atau tidak tidur?
satu malam malaikat seperti ini. Semoga Allah melaknatkan kamu. Semoga Allah melaknatkan kamu. Semoga Allah melaknatkan kamu. Sampai pagi. Yang buat suaminya marah. Ini perempuan. Bagaimana durhaka kepada suami itu sangat dosa yang sangat besar. Durhaka kepada suami dosa yang sangat besar. Karena itu kalau perempuan taat pada suaminya masuk syurga. Salat 5 waktu, tidak buat zina, taat pada suami masuk syurga. Sabda Nabi SAW. Idza sallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan salat 5 waktu, salat. Wa hassanat farjaha, dan jaga kemaluannya, tidak buat zina. Wa ata'at zawjaha, dan taat pada suaminya. Qila laha dukhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Diucapkan kepadanya, silahkan masuk syurga dari pintu syurga yang kamu mau. Kalau taat kepada Allah, taat kepada suami, tidak buat zina, itu saja masuk syurga. Ini perempuan. Ya, jadi Asia paling bagus perempuan nikah paling jelek lelaki di dunia. Ini apa? Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang kepada Firaun, jangan bunuh anak ini. Qurratu ainin li walak. Qurratu ain, tetap mata, tenang mata untuk saya dan kamu. Firaun jawab, untuk kamu saja. Tenang mata untuk kamu saja. Tetap mata untuk kamu saja. Nyaman untuk kamu saja. Untuk saya tak mau. Dan Allah terima ini dari Firaun. Jadi tetap mata, tenang mata untuk istri Firaun, dan jadi azab untuk Firaun. La taqtuluhu asa yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Atau kita buat dia sebagai anak untuk kita. Subhanallah. Ibu Musa takut dia dibunuh, tapi sekarang siapa yang jaga Musa? Siapa yang jaga anaknya? Istri Firaun lagi. Kalau istri mentari lagi tidak sangat aman. Ya, contohnya kalau satu mentari lagi punya istri, dan istri itu bilang, ya saya mau anak ini. Kemudian Firaun tahu, ya saya tak mau, bunuh dia. Tapi istrinya sendiri yang bilang, biar dia untuk kita, sebagai anak untuk kita. Setelah itu, siapa susu? Sekarang Musa perlu susu, kan? Anak kecil mau makan, mau minum susu. Panggil semua perempuan di istana, satu perempuan untuk kasih susu, dia tolak. Lapar. Kalau anak kecil lapar, dia hisap apa-apa kan? Bagi susu formula, bagi susu ibu, bagi susu apa, dia minum aja. Tapi Musa tolak. Panggil perempuan lain, Musa tolak. Perempuan lagi, Musa tolak. Lagi tolak. Semua perempuan Musa menolak. Tak mau minum susu dari siapa-siapa. Tidak boleh seperti ini. Anak itu perlu susu. Buat apa? Istri Firaun suruh tentara Firaun bawa Musa ke pasar, ke jalan, mall, pasar, cari perempuan yang bisa menyusui anak ini. Dan kalau ada yang bisa akan kasih uang banyak. Di jalan, siapa yang ini anak Firaun, siapa yang bisa kasih susu untuk dia, dapat uang dan hidup di istana, datang hidup sama kita. Coba bayangkan sekarang, presiden punya anak-anak dan cari orang yang jaga anaknya di istananya. Ada perempuan mau atau tidak? Yang miskin-miskin, jutaan mau, bukan ada yang mau aja. Hidup di istana presiden bagaimana? Wah, bagaimana kasurnya, kamarnya, bagaimana rumahnya, luar biasa. Ini semua perempuan mau hidup di istana Firaun. Semua datang bagi payudara. Ya sayang, tolak. Ini kasih, tolak. Tolak semua perempuan. Ya Allah, nangis, dia lapar, tapi tolak semua susu. Luar biasa kan? Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau sesuatu, tidak ada yang bisa hadapi apa yang Allah Subhanahu wa taala mau. Dia tolak semua susu. Terus setelah itu, setelah tolak semua susu,
Ini yang kita akan tahu insya-Allah minggu berikutnya insya-Allah. Apa jadi sama Musa ketika dia tolak semua susu perempuan-perempuan yang datang untuk menyusui Musa. Apa jadi setelah itu? InsyaAllah kita akan lanjut nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita lagi dalam keadaan baik, dalam keadaan taat. Kumpulkan kita lagi untuk belajar ilmu yang bermanfaat, dan kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga di Al-Firdaus al-A'la. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran sebagai cahaya untuk kita di dunia, di kubur dan di hari kiamat. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Al-Quran sebagai syafaat untuk kita di dunia, di hari kiamat. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita Ahlul Quran, karena Ahlul Quran adalah keluarga Allah dan khususnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.